Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah di tempat biasa. Agak geser sekarang. Ada yang kudeta. Sebenarnya ada orang yang nempatin studionya. Siap melanjutkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pertanyaan juga nih. Banyak katanya orang-orang Aceh misalnya, juga sekarang katanya ada Kalimantan, Papua, dan banyak tempat lah gitu. Mengaku bahwa kekayaannya diambil oleh Indonesia. Sehingga mereka merasa tidak pernah kebagian, tidak ada manfaatnya kekayaan alam yang dimilikinya gitu katanya. Jadi mereka tuh ada yang berhitung, dokter itu seorang dokter berhitung, wah sekian triliun, 5.000 triliun, sekian triliun gitu kan. Uang mengalir gitu ke pusat. Nggak tahu dia ngitung-ngitungnya kayak apa gitu ya. Karena apa? Kita punya sawah aja, punya tanah lah kita. Kita biarkan apakah akan menghasilkan? Tidak kan, kecuali rumput mungkin. Yang tidak perlu kita punya keahlian, asal mau aja. Rumput mungkin. Kalau tanah itu mau mempunyai hasil, misalnya dijadikan sawah, tapi kita tidak bisa mengolahnya sendiri, kan kita kerja sama dengan orang. Dan orang itu tidak mungkin tanpa modal kan, pasti harus mengeluarkan modal karena kita hanya modalnya tanah itu. Jadi biayanya, modalnya ditanggung oleh yang teman kongsi kita kan, gitu. Udah gitu hasilnya, ya hasilnya padi yang dihasilkan dikurangi biaya padi yang dihasilkan, nilainya berapa dikurangi biaya nanamnya kan gitu, dapatlah hasil. Bukan terus orang yang nanam ngebiayain terus hasil padinya karena di tanah kita ke kita semua, enggak. Sebagai saya kesepakatan. Begitu juga dengan sumber alam. Sebagai anugerah Allah. Ya. Anugerah Allah. Ingat, semua kekayaan alam di dunia ini adalah milik Allah. Kita hanya memanfaatkan saja. Nah, untuk berdaya guna, ya kita olah. Setidaknya kita harus punya alat, entah buat, entah apa, tenaga minimal. Nah, kalau seperti tambang minyak misalnya gitu, itu kan prosesnya panjang, mahal. Harus diteliti dulu, layak tidak diusahakan gitu. Uang keluar belum tentu dapat hasil. Begitu dapat hasil, dibutuhkan sumber daya kan, entah manusianya, alat, apa dan apa, biaya segala macam. Hasilnya kita bagi-bagi.
Apakah sebesar nilai yang 5.000 triliun itu? Kan tidak. Contoh Timor Leste aja, dia bangga dengan celah timornya. Sekarang mana? Sebentar lagi habis. Aceh pun gitu, Arun. Waktu Abah kecil, itu LPG itu pertamanya dari Arun itu. Adanya LPG itu. Dari Arun, dieksploitasi, dinikmati oleh kita semua, dijual. Dan semua juga yang se-Indonesia lah, orang Aceh juga ya pakai lah. Beli, memang karena untuk mengganti biaya operasinya gitu kan. Uangnya ya paling kan kebahagiaan lagi ke seluruh Indonesia ya. Itu Kalimantan juga begitu, batu bara semua, banyaknya orang sana juga yang mengeksploitasi. Kerjasama dengan mungkin pemilik modalnya bisa dari Jawa, dari Sumatera, dari mana, bagi hasil. Tidak semuanya dimiliki, tidak sebesar itu. Papua juga dengan emasnya. Begitu mikirnya. Bukan sekarang Andaman punya sekarang 1.000 triliun. Coba sekian ribu triliun buktikan, bisa nggak? Untuk membuktikannya berapa? Dibutuhkan biaya, apalagi dalam laut. Udah mampu belum? Itu kalau masalah kerusakan nih di Indonesia ini, alam yang rusak, yang paling rugi itu Pulau Jawa. Kalian masih punya tanah yang luas-luas di luar Jawa. Tiap orang bisa punya tanah yang luas. Pulau Jawa nggak mungkin. Karena apa? Banyak pendatang. Bandung juga dulu Abah kecil sejuk, indah. Gunung yang terlihat di belakang itu tidak pernah kekurangan air. Sekarang udah banjir, musim hujan banjir, musim kering air nggak ada. Kenapa? Dulu nggak pernah kejadian begitu, karena banyak orang-orang pendatang. Itu jadi pakailah pikiran sedikit, apalagi gelar-gelar doktor, gelar apa gitu kan, ngomongnya doang, nggak pakai pikiran. Jawa yang rusak tuh, udah habis. Diramalkan sama orang-orang luar itu tinggal nunggu tenggelamnya saja. Jawa Barat aja nih, 50 juta orang tinggal di pulau kecil di Indonesia ini. Di antara gugusan Sunda Besar itu paling kecil Pulau Jawa itu dan paling padat gitu kan. Kalau dulu kan kita mengenal Indonesia terdiri 2 macam pulau yang disebut Sunda Besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan. Dan sudah kecil dari mulai Bali sampai ke timur, termasuk Maluku, itu disebut Sunda kecil. Yang paling rusak mana? Pulau Jawa. Tapi soal makan, padi, ngarepnya dari Jawa, jadi sumbernya.
sekarang tuh. Dalam statistiknya Jawa yang memenuhi kebutuhan itu begitu. Contoh Timur lah, dulu kan bilang bakal seperti Singapura kemakmurannya. Coba lihat sekarang, apa yang diandalkan? Minyak di sebelah timur itu sekarang habis. Mau apa? Alamnya gersang, orangnya juga bagaimana keterampilannya. Sekarang kan ngandelin ke Indonesia, ke Timur Kupang, tanpa bantuan dari kita nggak mungkin, nggak tahu mereka mungkin kayak apa Australia terus dukung, kan enggak. Itu ini sedikit-sedikit merdeka, kita yang udah 81 tahun aja merdeka masih begini. Coba tanya pada pimpinan-pimpinan kalian di sana. Lihat uangnya dipakai apa. Berkacalah pada yang lain, baru ngomong kenapa di sana begini, di sini begini, gitu. Tanah ini milik Allah. Gitu. Jangan merasa memiliki. Di Jawa ini seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia sampai dari luar negeri ada hidup di Jawa ini. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Kondisi kami juga banyak di pedalaman-pedalaman di pinggir-pinggir itu, kehidupan masyarakatnya masih tertinggal. Ya sunatullah lah. Allah menciptakan orang miskin, menciptakan orang kaya, gitu kan. Di Arab Saudi aja yang dikenal negara kaya, petrodolar, begitu. Begitu lihatnya. Coba tanyalah ke orang-orang Anda sendiri di sana yang Anda percaya memimpin. Di rumah tangga sendiri aja bagaimana? Di rumah tangga lah. Boleh tidak kalau istri anak menggugat suami karena kelapar, boleh tidak? Nanyakan. Boleh. Tapi ukur juga penghasilan kepala keluarga, ayah atau suami itu berapa. Kalian makannya bagaimana? Kalau merasa kurang, coba hitung. Dengan penghasilan segitu layak nggak? Ingin mewah, gitu. Seperti begitu. Lihatlah ke rumah tangga sendiri lah. Soal miskin ini jangan lihat-lihat ke jauh-jauh lah. Diri sendiri aja bagaimana. Kalau hidup hanya sekedar mengukur orang gitu, mengukur susah, ya sama saja. Emangnya orang Jawa senang susah?
Itulah, sadarlah, jangan takabur. Anda bilang begitu sama saja dengan menyalahkan Allah. Karena semua juga atas kehendaknya kan. Gitu. Tapi Allah juga memberi jalan untuk lebih baik dan usaha dan ikhtiar dan ibadah. Nah, sudah belum dilakukan? Apa yang udah kalian lakukan untuk daerah kalian? Kan kalian bisa tahu berapa uang yang kalian terima daerah-daerah kalian itu. Kan ada PAD berapa, penghasilan sendiri berapa, yang dikirim dari pemerintah berapa. Coba ukur. Terasa tidak? Kalau tidak terasa, tanyakan kemana, jadi apa. Gitu. Coba lihat. Jakarta, Bandung, kota-kota besar di Jawa itu bukan orang setempat yang itunya. Rata-rata pendatang dari seluruh Indonesia. Dan mereka tidak mungkin datang tanpa tempat. Mereka berusaha tempat, beli tanah, beli apa. Kadangkala seenaknya aja nempati tanah orang. Banyak itu. Jalan kereta api karena belum diberhentikan operasionalnya, habis pakai rumah. Bisa diusir, nuntut diganti rugi segala macam, padahal dia nggak beli. Itulah nih nasib Jawa. Kalian untung di sana masih banyak untuk makan, bisa pergi ke hutan dapat. Di sini nggak bisa. Di Jawa itu sadarlah, jangan sombong, jangan sok itu, jangan serakah berpikirnya, pakai rasio. Itu coba lihat tetangga-tangga kalian bagaimana, bandingkan dengan pemimpin kalian. Gitu, jangan hanya pusat. Itu aja ya. Maaf nih apabila kurang berkenan. Ini hanya mengingatkan saja. Orang senang kalau Indonesia pecah. Apakah kalian jadi agen mereka untuk sekedar dapat duit atau dapat janji gitu? Sadarlah, banyak negara-negara yang hancur karena ulah warganya sendiri, banyak itu. Hanya menciptakan kesengsaraan yang lebih lagi. Itu saja. Maaf ya kalau kurang berkenan. Lahiri, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.